Anda kembali menyaksikan Kompas Malam masih dengan dua menteri, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo. Mas Kodari tadi Anda katakan penting sekali. Jadi tidak hanya bekerja tapi publikasi, orang juga harus tahu apa yang tengah dikerjakan atau telah dikerjakan oleh para menteri ini. Ini menjadi poin yang paling penting. Jadi kalau Anda melihat dari reshuffle jilid 1, jilid 2, apa yang menjadi poin paling penting yang menjadi pertimbangan kepada Presiden selain kinerja tadi untuk kemudian mencopot, menggeser, mengganti? Saya lihat ada 3 variabel ya. Yang pertama itu variabel isu. Jadi masalah-masalah yang sedang jadi concern besar. Misalnya tahun 2016, reshuffle waktu itu kelihatannya banyak dipengaruhi oleh concern pemerintah terhadap sektor ekonomi. Bagaimana masalah ekonomi menjadi concern bersama dan dibutuhkan tim yang lebih menjanjikan lah, katakanlah begitu, sampai-sampai ibaratnya didatangkan pemain impor begitu ya, Sri Mulyani Indrawati. Jadi didatangkan orang yang pernah dianggap berhasil dan mampu untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani pernah menjadi Menteri Keuangan di zamannya Pak SBY. Nah, yang kedua adalah sektor kebijakan, variabel kebijakan. Nah, menurut saya pada momentum kali ini yang jadi titik tumpu. Pak Jokowi bicara seperti kemarin, hasil Pilkada Jakarta, kemudian memang beberapa informasi dari BPS, misalnya koefisien Gini, lalu pemberitaan dari media-media luar, dari LSM luar, misalnya dari Oxfam, menunjukkan salah satu PR terbesar pemerintah Indonesia pada hari ini adalah soal kesenjangan ekonomi. Politik identitas, isu SARA, itu pasti akan terus muncul apabila akarnya ini tidak dibereskan. Karena itu pada hari Jumat, kalau saya tidak salah, Presiden mengeluarkan rilis mengenai kebijakan pemerataan ekonomi KPE dan reformasi agraria. Pilarnya pertama itu adalah lahan, alias garis miring distribusi lahan, reformasi agraria. Kedua, kesempatan itu bisa kepada kesempatan ekonomi, pasar ya mungkin tradisional, pasar modern dan seterusnya. Lalu kemudian SDM tadi disebut ya, pengembangan kemampuan vokasional dan seterusnya. Jadi kalau melihat situasi dan kondisi sekarang, Pak Jokowi ini ingin pertama bagaimana program pemerataan ini menjadi prioritas. Yang kedua, ingin mengirim pesan juga kepada semua pihak bahwa pemerintah sekarang concern dengan soal pemerataan tersebut. Nah, dengan sendirinya maka Presiden itu sangat berkepentingan kepada kementerian-kementerian yang terkait dengan kebijakan pemerataan ekonomi itu untuk istilahnya gigi 7. Nah, itu dia. Kita udah berhenti ngomong gigi 4, kita ngomong gigi 7. Pasti gigi 7. Kenapa? Kita lihat misalnya yang disentil langsung oleh beliau itu soal sertifikasi lahan. Jadi Pak Jokowi mengatakan ada 126 juta kapling lahan di Indonesia. Yang punya sertifikat baru 46 juta, 80 juta belum punya sertifikat. Kalau kecepatan sertifikasi seperti sekarang ini, yang 400.000 sertifikat setahun, kapan selesainya? Jadi Pak Jokowi menuntut tahun ini sertifikat yang keluar 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya 9 juta. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau misalnya tidak dipenuhi bagaimana? Ya itu kan tugas menterinya, kira-kira begitu. Jadi beliau mengatakan, pada saat yang kalau dibilang tadi ada istilah melecut, betul juga melecut ya, bahwasanya ini harus dilaksanakan. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilannya atau pencapaiannya atau gerakannya itu kira-kira ya 3 bulan 4 bulan ke depan. Kalau kita lihat reshuffle sebelumnya, kalau tidak bulan Agustus, bulan Juli. Kalau sudah 3 bulan ke depan ternyata tidak ada gejala atau gelagat bahwa ini akan bisa mencapai target atau sungguh-sungguh, ya jangan ditahan lagi lah kelamaan. Kapan lagi targetnya mau tercapai? Saya kira itu. Pak Eko, walaupun ada satu lagi ya, ketiga ya, politik tentu saja. Politik. Tapi kalau politik ini kan tafsirnya macam-macam dan orang per orang. Walaupun yang disebut oleh Pak Jokowi itu juga tafsir politiknya itu juga agak kuat begitu. Baik kaitan dengan partai maupun dengan figur politik. Ya. Pun disebut adalah soal kinerja begitu? Ya, begini, kalau soal politik itu umumnya tidak dikatakan secara langsung. itu bagian dari analisa tier kedua dan tier ketiga. Ini kebetulan 2 menteri yang hadir hari ini adalah dari partai politik, dari Partai Golkar dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, Anda selama 9 bulan bekerja tentu tidak hanya tadi Mas Kodari bilang bahwa ya tidak hanya fokus bekerja, tapi juga ada hal yang dipertimbangkan lain, harus ada
Anda memperhatikan politik, kondisi politik yang ada. Anda seperti apa menjabat? Anda dari partai politik kemudian dipercaya kepada sebuah kementerian yang dengan begitu banyak, ada 3 bidang. Saya ingin mengatakan loh, PDT ini super menteri lah. Industrian juga super menteri. Karena PDT sekarang ini secara dana itu luar biasa, secara program juga dahsyat luar biasa. Dan ya kalau ibaratnya, ya berapa? Kabupaten kita dari sekitar 400 sekian yang terbelakang 122 ya Pak ya. 74.000 desa kita itu 56.000 kalau saya tidak salah itu kategorinya tertinggal dan sangat tertinggal. Jadi ini pekerjaan raksasa sebetulnya. Nah, pekerjaan yang luar biasa. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan raksasa di kementerian Anda, Pak Eko? Sebetulnya segala satu kita mesti lihat bisnis modelnya dulu. Karena dana yang dikeluarkan sejak reformasi ke desa itu sebetulnya ribuan triliun. Kayak dana desa pun sekarang tuh bukan hanya 60 triliun aja dari pemerintah pusat. Tapi 19 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah itu juga ada irisannya yang programnya ke desa. Misalnya pertanian kan 100% ke desa. Kesehatan itu mungkin 40% ke desa. Itu total 560 triliun. Jadi itu Bapak Presiden minta supaya 19 kementerian disinergikan programnya untuk pembangunan desa. Nah seperti saya katakan tadi, dengan klasterisasi ekonomi tadi, diharapkan ada size sehingga sektor produksi seperti pertanian bisa nomor 1 secure marketnya sehingga petani menjadi bankable juga, menjadi ada kepastian. Yang kedua, sektor produksi bisa memberikan lapangan pekerjaan bukan hanya dari sektor produksinya saja, tapi juga di sektor pasca panennya, pergudangannya, nanti akibatnya ada logistik dan lainnya. Yang kedua kali, kalau kita bicara pertanian nih, karena 80% desa-desa kita itu hidupnya di sektor pertanian. Pertanian itu butuh air. Nah sekarang hanya 45% dari desa-desa pertanian di Indonesia yang punya sumber air. Jadi sisanya 1 tahun hanya bisa nanam sekali hanya karena musim hujan aja. Namanya Bapak Presiden minta untuk bikin embung. Dengan ada embung yang rata-rata nasional 1,4 kali bisa menjadi 3 kali. Jadi itu pendapatannya langsung naik 2 kali lipat, bisa lebih cepat. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kita berharap dana desa ini bukan hanya sebagai sumber utama pembangunan, tapi sebagai stimulus. Jadi desa kalau bisa punya pendapatan sendiri, makanya kita promote sekarang berdirinya badan usaha milik desa. Tahun lalu ada pertambahan BUMDes dari 2.000 menjadi 18.000. Ada 4.000 yang udah jalan bagus, yang keuntungannya lebih dari 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 5 miliar, bahkan ada yang di atas 10 miliar juga. Nah, cuman tidak semua desa mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. Jadi sebagian besar BUMDesnya itu masih karena euforia ngelihat semangat yang membuat BUMDes ngelihat yang sukses-sukses itu. Tapi karena nggak ada sumber daya manusia yang cukup, jadi nggak terlalu berkembang. Nah tahun lalu kita mengadakan pelatihan dibantu oleh Kementerian BUMN melalui Bank BMI melatih 1.500 BUMDes. Tapi desa kita ada 74.910 desa. Kalau cuma 1.500 setahun, bisa 30 tahun itu bisa kelatih semua. Makanya kita dengan Kementerian BUMN melakukan inisiatif membentuk PT Mitra BUMDes Nusantara. Jadi tujuannya adalah PT Mitra BUMDes Nusantara ini holdingnya dipegang oleh Bulog dan dibantu oleh 4 bank BUMN. Nanti dia punya cabang di setiap kabupaten dan di setiap kabupaten itu yang mengelola PT Mitra BUMDes di setiap desa. Jadi ada kepastian setiap desa ada pendampingan. Itu fungsi yang pertama. Jadi ada pemerataan BUMDes itu akan jalan. Yang kedua, BUMDes yang sukses ini punya potensi moral hazard. Kayak BUMDes yang untungnya lebih 10 miliar, 15 miliar, itu mulai biaya pemilihan kepala desanya jadi mahal. Akibatnya pengurus BUMDesnya nanti istrinya kepala desa, anaknya kepala desa. Nah makanya PT Mitra BUMDes ini negara punya kontrol 51%. Mayoritas ya? Mayoritas sehingga negara bisa tentukan walaupun pengurusnya orang desa, tapi untuk moral hazard itu bisa dihindari. Dan Indonesia ini negara gede. Jadi saya sih yakin setiap desa tuh kalau mau untung 100 juta 1 bulan aja gampang. Jadi 1 tahun bisa 1 miliar. Jadi kalau 75.000 desa dikonsolidate, itu untungnya PT Mitra BUMDes bisa 75 triliun. Sekarang BUMN aja belum ada yang untungnya 75 triliun. Dan itu kalau kita float ke capital market, Bu, pakai PI 20 itu market cap-nya 1.500 triliun. 120 billion US dollar. Seperempatnya Apple Computer lebih itu. Jadi desa bisa gede, karena kalau Velda aja bisa di Malaysia, Indonesia yang size-nya lebih gede harusnya kita bisa bikin super Velda. Dan saya yakin dalam waktu 5 tahun itu akan bisa. Pak Erlangga? Ya, jadi pertama tentu seperti tadi disampaikan Pak Kodari, tugas tahun ini adalah pemerataan temanya. Jadi pemerataan itu kan 3, 1 land reform. Dengan land reform masyarakat mendapatkan tanah. Tapi dengan tanah yang 5 hektar itu usahanya itu apa supaya sustainable. Nah ini yang dijadikan satu dengan kemitraan.
Itu semacam bapak angkat dengan anak angkat. Nah ini kami melakukan klasterisasi. Jadi masyarakat yang dekat lahan sawit itu dijadikan satu dengan bapak angkatnya tuh industri sawit misalnya. Yang dengan hutan itu bisa HTI, bisa pulp and paper dan yang lain. Kemudian juga kita akan mendorong program misalnya madu hutan. Nah ini kita juga sudah membuat pilot plan. Kemudian juga nanti kita akan dorong untuk kakao, juga bisa juga kita dorong untuk ternak. Nah ini kita sedang siapkan dan itu tergantung pada daerah dan lokasi. Nah tetapi konsepnya adalah value chain. Sehingga itu menjadi bagian daripada yang diserap oleh industrinya, itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan industri kecil melalui market access, melalui fasilitas keuangan, mendapatkan bunga yang lebih rendah dan juga diberikan kredit investasi. Market access tidak hanya dengan cara konvensional, tetapi juga dengan cara digital. Bapak Presiden tadi dalam Musrenbang menginginkan Indonesia masuk dalam era digital secara cepat. Nah ini Kementerian Perindustrian sudah membuat yang dinamakan e-smart IKM. Di mana IKM itu ketemu market dengan buyers di dalam marketplace. Dan itu nanti difasilitasi dengan logistik center yang sudah ada fasilitas bahan baku bersama. Nah bahan baku itu seperti di industri di Tumang nanti disediakan dalam bentuk koperasi. Koperasi mendapat kemudahan import tujuan ekspor. Kemudian nanti penjualannya bisa melalui e-commerce. Paymentnya juga bisa melalui payment gateway dan yang lain. Nah ini salah satu industri andalannya adalah makanan, minuman, logam, perhiasan. Nah memang perhiasan industri ini kita batasi untuk pemain lokal. Tidak boleh dalam tanda petik multinasional karena memang ini untuk ekonomi masyarakat atau ekonomi umat. Nah contoh keberhasilan ini kan di industri perhiasan itu Indonesia ekspornya 5 billion US dollar. 5 billion. Dan itu sentranya berada di Jawa Timur. Jadi industri makanan itu 30% daripada ekonomi kita. Dan pertumbuhannya itu 9%. Nah selain itu dari ini yang dari consumer to consumer base. Berikutnya di bidang industri yang harus bersaing di pasar global, itu didorong juga yang kita sebut dengan industri 4.0. Di mana revolusi industri ini sudah masuk revolusi keempat. Pertama kita masih steam engine, kedua production line biasa, ketiga robotik, yang keempat sudah pakai artificial intelligence, sudah pakai robotik, kemudian juga ini pakai Internet of Things. Nah kami Kementerian Perindustrian dengan Kominfo sudah bekerja sama bahwa di setiap sentra-sentra industri itu disediakan internet. Jadi kita akan merevitalisasi industri di Tegal, di Pekalongan, di Ceper, juga di Bali. Dengan demikian sentra-sentra industri ini akan terfasilitasi dengan digital ekonomi. Ya. Oke, ini sudah dipresentasikan ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apakah seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa dua menteri ini sudah bekerja begitu keras? Apakah ini juga menjadi salah satu faktor? Ya kan salah satu faktor menjadi pertimbangan presiden untuk kemudian menilai kinerja menteri-menterinya. Tidak hanya soal sudah bekerja, tapi juga dikenal atau diketahui oleh publik seberapa besar. Sebetulnya kita cuma bisa menebak-nebak saja pada titik ini. Apa sih instrumen presiden untuk menilai kerja menteri? Yang jelas, yang saya tahu ya, presiden itu concern dengan media, sangat concern dengan media. Sangat aware dengan media, jadi media pasti jadi perhatian. Makanya penting untuk hadir di sini. Malam hari ini Pak Erlangga dan yang Pak kedua, sosial media. Beliau pantau sosial media. Nah sebetulnya ada satu lagi instrumen yang sangat penting, dan itu kelihatannya sampai pada hari ini memang adalah prerogatif beliau. Itu adalah tim yang memonitoring pencapaian target dari menteri-menteri. Kalau zamannya Pak SBY dulu ada namanya mungkin KSP lah barangkali yang mendapatkan tugas. Jadi ada tim yang bertugas untuk mencatat, membandingkan antara target dengan pencapaian. Sebetulnya kalau boleh, saya meminta supaya target-target kerja menteri itu secara sistematis itu dan secara sederhana disampaikan kepada publik. Sehingga publik juga bisa ikut menilai, bisa ikut memperhatikan dan tahu persis. Jangan sampai misalnya pada hari ini Firstian dengan redaksi mencari-cari apa sih sebetulnya target, nyari sendiri begitu loh. Memang iya syukur kalau benar, kalau salah bagaimana kan begitu. Persisnya bagaimana seharusnya mekanisme dari kementerian masing-masing tanpa terkecuali pun yang tidak populer ya. Kementerian-kementerian yang tidak populer karena begitu rigid begitu pekerjaannya untuk kemudian diketahui oleh publik secara sederhana. Kita akan bahas selanjutnya di Kompas Malam, saudara.